Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan Muharram, tepatnya di tanggal berapa saat ini? Tanggal berapa? 6 atau tanggal 7? Tanggal 6. Di Saudi tanggal berapa? Nanti dicek ya di Saudi tanggal berapa, apa sama atau masih berbeda. Bisa saja jadi sama, bisa saja berbeda. Tapi bisa dicek nanti ke jemaah haji yang belum pulang atau pengurus haji yang belum pulang. Baik, kita pakai waktu Indonesia. Untuk Indonesia, hijriyahnya sekarang tanggal 6 kalau tidak salah, karena kemarin Rabu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, betul. Artinya dikit lagi kita akan menghadapi tanggal 9, 10, 11 di mana perlu ada pembekalan sedikit. Baik, jadi harusnya kita belajar tadarus, belajar surat Az-Zalzalah, tetapi kita isi sekejap kesempatan yang pas ini untuk membicarakan masalah Muharram. Yang pertama, Anda ingin kasih di sini ada 4 hadis mengenai Muharram. Hadis 4 ya. Mudah-mudahan bisa hafal bahasa Indonesianya aja. Kalau bahasa Arabnya susah, bahasa Indonesia gampang. Hadis yang pertama, kata Nabi, sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan adalah di bulan Allah, bulan Muharram. Langsung hafal? Sudah hafal ya? Sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan adalah di bulan Allah, bulan Muharram. Bulan Muharram namanya disebut bulan Allah, bulan Muharram. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Ulangi ya. Apa hadis pertama? Sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini, di bulan Allah, bulan Muharram. Ini hadis pertama. Hadis kedua, kata Nabi SAW, bahasa Indonesianya, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hafal? Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Shaum Asyura yukaffiru as-sanata allati qablah atau as-sanata al-madiyah. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim juga, hadis sahih. Sudah 2 ya. Yang pertama, sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan. Sekarang yang kedua, tadi kata Nabi, puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Walaupun namanya Asyura, tapi tetap ibadahnya pakai tanggal. Ibadah itu pakai tanggal. Walaupun namanya Arafah, puasa Arafah, tapi pakai tanggal 9, tanggal 9. Walaupun namanya Asyura, tapi pakai tanggal. Tanggalnya tanggal 10 Muharram. Itu menghapus dosa yang silam. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, kata Nabi SAW, "Law 'ishtul qabila la asumanna at-tasi'ah." Bahasa Indonesianya, kalau aku
hidup umurku ada tahun depan, jika umurku Allah panjangkan tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Itu hadis ketiga. Seandainya umurku sampai tahun depan, maka aku akan puasa di tanggal berapa? 9. Masih ingat hadis pertama? Kita ulang lagi. Hadis pertama, puasa sunnah terbaik setelah Ramadan adalah bulan ini, Muharram. Hadis kedua, puasa Asyura, keluar tanggal. Kalau yang pertama nggak keluar tanggal, keluar nama bulan. Yang kedua keluar tanggal 10 Asyura, lebih baik atau menghapus dosa setahun silam. Hadis ketiga keluar tanggal juga. Kata Nabi, kalau aku hidup atau ada umur tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Karena tanggal 10 Yahudi puasa, saya mau puasa tanggal 9. Artinya menambah dari 10 ke 9, bukan dihapus. Sebagian ada jamaah sih, bukan ustaz, bukan dai. Kalau dai sih paham. Ada jamaah yang menganggap 10 dihapus diganti 9. Enggak gitu. Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti Musa. Orang Yahudi puasa tanggal 10. Kata orang Yahudi, saya ikut Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun tanggal 10 Muharram. Udah zaman dulu di 10 Muharram dikenal Asyura. Jadi Nabi Musa puasa, kami puasa, kata orang Yahudi. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak. Berarti 10 tetap berjalan, puasa 10, tidak dihapus. Tapi Nabi SAW menambahkan akan puasa tanggal 9 supaya tidak sama persis dengan Yahudi. Itu aja yang Nabi inginkan, menyelisih Yahudi. Maka muncul hadis tadi, jika tahun depan aku hidup, aku akan puasa tanggal 9. Nah, itu hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat. Terakhir, tadi Anda sampaikan 4 hadis. Hadis yang keempat. Kata Nabi, selisihilah Yahudi dengan kalian berpuasa tanggal 9, selisihilah Yahudi dengan kalian berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudah. Sehari sebelum atau sehari sesudah. Sehari sebelum atau sehari sesudah. Udah hafal 4 hadis? Ini hadis penting untuk dipahami di bulan Muharram. Hadis yang pertama, puasa sunnah terbaik setelah Ramadan, yaitu sekarang. Hadis kedua, masalah Asyura, keutamaan Asyura. Asyura menghapus dosa. Ya, yang ketiga, Tasya 9. Ya, kata Nabi, kalau tahun depan saya masih ada umur, tanggal 9 puasa. Yang keempat, yang kedua, ketiga, keempat ini saling berkaitan. Yang kedua Asyura, yang ketiga tanggal 9, yang keempat sehari sebelum, sehari sudah. Ini hadisnya. Hadis 1, 2, 3 sahih, nggak ada masalah. Hadis keempat diperselisihkan oleh ulama, tidak sahih antara dhaif sama hasan. Dhaif hasan, dhaif hasan, dhaif hasan. Dhaif ditinggalkan sebagian ulama, hasan diamalkan sebagian ulama. Yang hadis keempat, sehari sebelum, sehari sesudah. Oke? Oke, sekarang kita kumpulkan hadis ini. Kita kumpulkan. Baik, berarti kita pakai hadis yang pertama dulu. Hadis yang pertama adalah puasa sunnah terbaik di bulan Muharram, yang keluar nama bulan, tidak keluar tanggal. Oke, yang keluar bulan. Kalau yang keluar bulan seperti ini dan tidak ada spesifikasi tanggal, maka hukum yang ditarik adalah hukum umum dari hadis ini. Apa maksudnya? Maksudnya dari tanggal 1 sampai 29 kita boleh puasa, tapi tidak boleh sempurna 29 hari. Tidak boleh menyempurnakan puasa sebulan full kecuali Ramadan, sisanya nggak boleh. Termasuk Sya'ban. Jadi ada puasa Sya'ban, puasa yang dianjurkan banyak dilakukan di Sya'ban, 20 hari, 25 hari, 27 hari. Itu dilakukan Nabi. Itu kita tahu hadisnya di bulan Sya'ban. Satu lagi yang diperbanyak puasa itu di bulan Muharram. Di bulan Sya'ban, kenapa diperbanyak? Karena amal diangkat antara tanggal 1 sampai tanggal 29. Amal kita dilaporkan. Kata Nabi, Nabi berpuasa supaya semoga ketika diangkat amalnya sedang berpuasa. Karena kita nggak tahu diangkat tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Nabi berpuasa sebanyak-banyaknya, tapi tidak menyempurnakannya. Kata Aisyah, illa qalila, sisa sedikit. Dari 29 sisa sedikit, apa? 27 gitu kan? 27, 26. Itu yang Nabi puasa diperbanyak supaya ketika laporan amal naik, posisi sedang puasa. Artinya ketika sedang puasa, insya Allah amal yang lainnya menjadi ikut baik diterima. Itu maksudnya Nabi SAW. Itu
Itu di Sya'ban. Nah, selain Sya'ban ada bulan yang harus diperbanyak puasa sunnah atau dianjurkan diperbanyak, yaitu di bulan Muharram. Dalilnya dalil yang tadi nomor 1, bahwa dia adalah amal terbaik, waktu terbaik mau puasa sunnah gitu. Kalau antum puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, selain tanggal 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 itu beda lagi. Tapi selain tanggal 1 tanggal 10, antum di Dzulhijjah tanggal 12, tanggal berapa? 15, 16, 17 Dzulhijjah atau Dzulqa'dah atau Rabiul Awwal, bahkan yang orang kaum muslimin di sini mengingat dengan hari kelahiran Nabi misalnya gitu. Itu enggak ada spesial di situ, tidak ada apa-apa di situ. Ya, kalau mau lihat ibadah itu bukan di Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, bukan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, itu semuanya rata, tidak ada kekhususan. Nah, kalau mau kekhususan pahala atau keutamaan waktu itu sekarang puasa di bulan Muharram. Sama dengan keutamaan sholat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu boleh mulai ba'da Isya. Tapi yang afdal adalah sepertiga malam, jam 2, jam 3, jam 4. Itu paling afdal sampai menjelang subuh. Itu afdalnya. Sama dengan sholat duha. Duha itu 10 menit dari waktu syuruk. Tambah aja waktu syuruk 6:04 atau 6:05. Tambah 10, 6:15 bisa sholat syuruk atau sholat duha. Sholat duha sudah bisa di saat itu. Antum sholat duha di situ, tapi tidak lebih afdal. Yang afdal adalah duha di jam 9-10. Di saat manusia sibuk dengan urusan dunia, antum sempatkan sholat sunnah duha, itu tinggi nilainya. Nah, sekarang puasa sunnah itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi untuk waktu yang paling dicintai oleh Allah berdasarkan hadis nomor 1 sekarang ini di bulan Muharram. Nah, tanggalnya dilepas, boleh tanggal 1 sampai 29. Artinya memperbanyak puasa sunnah ya sekarang waktunya gitu. Mau hari Senin boleh, besok boleh, Rabu boleh, Kamis boleh, berurut boleh, Jumat boleh, Sabtu boleh, Ahad boleh. Silakan, tanggalnya bebas. Dan perhatikan, garis bawahi, tidak ada pahala atau tidak ada janji khusus. Misalnya puasa tanggal 1 dapat ini, tanggal 2 dapat ini, tanggal 3 dapat ini, enggak ada. Tidak ada janji khusus, hanya ada keutamaan waktu, fadlul waktu faqat. Ya, keutamaan waktu tanggal 1 sampai tanggal 29. Silakan. Jadi berdasarkan hadis pertama, anjurannya adalah mari sama-sama memperbanyak ibadah puasa. Boleh nggak puasa sambil niat diet? Gendut nih, gemuk nih, sakit gula nih, nih overweight nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh dengan niat untuk kesehatan. Tidak masalah, karena al-aslu, asal daripada ibadah itu membawa kesehatan. Tidak masalah. Cuman kata ulama, orang yang puasa lillah, benar-benar karena Allah, itu nilainya lebih tinggi daripada puasa yang karena Allah dan karena dia. Ya, banyak sekali orang tua yang puasa karena pengen sehat, ya kan? Enggak apa-apa itu. Yang satu karena jantung, subhanallah, semoga Allah berikan kesehatannya kan. Yang satu darah tinggi, yang satu gula, yang satu. Boleh nggak? Boleh. Gak apa-apa, karena memang puasa itu secara kesehatan dia menambah kesehatan. Kalau kata orang-orang kedokteran, mempuasakan atau mengistirahatkan mesin-mesin tubuh yang sibuk dikerjain oleh yang punya. Dikerjain dengan masukin makanan capek dia. Bahkan sebelum tidur pun jam 9-10 kita suka masukin juga, suruh dia kerja. Gak ada istirahatnya. Ya, lebih banyak kerjanya daripada istirahatnya, akhirnya terjadi dia salah. Akhirnya fungsinya berkurang dan sebagainya. Nah, puasa itu mengistirahatkan tugas organ ini. Tugas-tugasnya berkurang sehingga menjadi nambah kesehatan. Itu sudah kita ketahui semua. Jadi boleh barang siapa yang ingin berniat atau ada hajat supaya sehat ABCD, Anda puasa itu tidak masalah. Itu termasuk dari bagian at-tawassul bil amal salih. Anda ada hajat sehat, ya udah puasa bismillah. Ada yang daun, ada yang ini, ada yang ini. Jadi tidak masalah. Tidak ada masalah. Silakan puasa. Jadi silakan puasa secara umum 1 sampai 29 yang mau puasa. Ya, nanti kalau udah Rabiul ini apa nih? Muharram, Safar. Kalau udah Safar enggak bisa antum puasa acak-acakan. Anak Selasa mau puasa,
nggak bisa. Rabu mau puasa nggak bisa kecuali ada dalil jelas. Anda mau puasa Sabtu Ahad, kalau nggak ada dalil jelas nggak bisa. Sekarang bisa. Mumpung lagi bisa nih, Anda mau berurut mau Ramadan, mau mirip Ramadan lagi nih, mau segelin badan lagi. Ini ada segelin badan lagi. Boleh ya? Tadi boleh aja, selama ada syariatnya, yaitu puasa Muharram namanya. Ya, ini dalil yang pertama, hadis riwayat Muslim sahih. Sekarang kita masuk ke dalil hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu adalah tadi puasa Asyura. Tanggal berapa? 10. Puasa Asyura ini jangan ditinggalkan, karena dia adalah puasa sunnah yang terbaik setelah Arafah. Jadi nomor 1 Arafah. Arafah itu ada di tanggal 9 Dzulhijjah. Tadi Anda bilang 1 sampai 10 Dzulhijjah itu nilainya tinggi. Nah ini 9 Dzulhijjah ini tinggi sekali. Tentu dia lebih tinggi. 9 Dzulhijjah, kemudian Asyura, Arafah Asyura. Arafah 2 tahun silam yang diampuni. Kalau Asyura 1 tahun silam. Ya, maaf, kalau Arafah setahun belakang, setahun depan itu Arafah. Kalau Asyura setahun belakang saja. Jadi kemarin kita sudah Arafah, dapat ampunan setahun belakang. Ini kita puasa lagi Asyura, ini double ampunan setahun belakang. Jadi jangan disia-siakan. Sekarang kita hitung ya, Asyura di Indonesia, tanggalan Indonesia jatuh hari apa? Sekarang 6. Tambah 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ingat, Jumat Asyura. Berarti Jumat diusahakan jangan tidak puasa. Insya Allah sama sih. Anak ada keyakinan tahun ini kalau udah ini nih Muharramnya sama dengan Saudi. Insya Allah sama. Coba aja kalau bisa cek ya. Insya Allah sama. Ya, kemarin berbeda, tapi kemungkinan besar Muharram kembali sama. Karena pakai hisab lagi, sama-sama pakai hisab, tidak pakai ru'yah. Baik, kita balik lagi bahwa tanggal 10 hari Jumat. Nah oleh itu pengurus masjid nanti, Ustaz dan antum para pengurus, biasanya ada sijum kan sini. Nah, kalau perlu liburin saja. Menghargai yang puasa. Yang enggak nanti gini, kalau antum kasih sijum yang biasanya dapat sijum karena dia puasa, dikasih yang orang-orang pada malas puasa. Jadi yang dapat yang enggak paham, yang enggak ngerti atau yang malas gitu. Ya, bukan enggak boleh aja, tapi antum mendahulukan yang saleh. Ya, al-malu saleh inda rajulin saleh. Harta jadi soleh kalau di tangan orang soleh. Yang makan orang soleh dipakai buat amal baik. Kalau yang makan orang yang kurang soleh dipakai buat berbuat yang kurang baik. Itu jadi walaupun ke masjid bagus ke masjid, tapi kadang-kadang di masjid kan campur Jumat itu. Ada yang baik, ada pemaksiat juga ada. Ya, pemaksiat ada di masjid. Sholat Jumat tidak, sholat tarawih, sama sholat Idul Fitri. Jadi maksud Anda apa tadi? Kalau bisa untuk pengurus masjid, si jumnya ini ditunda aja jadi maghrib atau asar, atau kasih asar. Yang puasa buat buka puasa, tulis buat buka puasa begitu. Itu saran anak melihat tanggal 10 adalah tanggal puasanya kaum muslimin. 10 Muharram, bukan individu. Kalau Senin individu, Selasa individu, hari ini individu, besok individu. Kalau 10 itu adalah amal puasa kaum muslimin seperti Arafah. Ya, maka Asyura 10 Muharram hari Jumat depan, kalau bisa makanannya ditunda jadi asar. Dikit kan yang hadir dapat semua. Baik, selanjutnya hadis yang ketiga. Hadis ketiga kata Nabi tadi apa? Kalau aku ada umur tahun depan, aku puasa tanggal 9. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah tadi ingin menyelisihi Yahudi. Ini hadis sahih kuat. Berarti antum usahakan amalkan. Sebaik-baik puasa Asyura adalah yang diikuti sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Maka hari apa ini jatuhnya? Kamis. Sisa 2 hari lagi, makanya ada ganti tema karena ini penting dikali lagi. Ini Senin, besok Selasa, Rabu udah. Kamis kita Taswa, 10 Asyura. Besok kalau antum ditanya, orang akan banyak nanya nih di WhatsApp, nanya. Saat sebenarnya puasanya kapan sih? Tanggal 9 apa tanggal 10? Jawab tanggal 9, 10. Udah gitu aja simpel. Bukan di tanggal 10, 10 intinya Asyura jangan tinggalkan. Kenapa 9? Karena Nabi bersabda akan puasa tanggal 9 tahun depan jika ada umur. Nah itu jadi syariat. Jadi 9, 10. Ada yang nanya lagi, Ustaz, kayaknya Saudi beda atau enggak? Sama, insya Allah sama. Coba antum cek lagi, insya Allah sama. Anda udah pernah cek kemarin malam sama teman Anda, tapi antum cek lagi teman Anda di sana. Anda tanya tanggal berapa? Dia bilang sama kemarin tanggal 5, sekarang tanggal 6. Jadi sama, udah nggak usah pikirin perbedaan tanggal lagi. Ya, berarti
anjurkan atau jawab Kamis puasa, Jumat puasa, itu yang terbaik. Nah sekarang pindah ke hadis keempat. Hadis keempat selisih sebelum, selisih sesudah. Tadi Anda sampaikan hadis ini diperselisihkan. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang tidak. Maaf, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Dhaif hasan, tidak ke sahih. Dhaif hasan, dhaif hasan. Baik. Seandainya hasan, kalau hasan berarti dia diamalkan. Seandainya hasan, berarti kita amalkan 9, 10, 11. Sudah selesai 9, 10, 11. Seandainya dhaif, kita tidak pakai. Antum nggak mau pakai. Hadis ini dhaif. Selisih sebelum dan sesudah dhaif, Anda nggak mau pakai. Terus boleh nggak puasa tanggal 11? Boleh nggak tanggal 11? Lari ke hadis yang mana? Ya udah begitu. Jadi jangan ikut besok. Ketika tanggal 11 hadis yang dhaif, ahlan wa sahlan. Paham, dhaif. Kita terima dhaif. Misalnya yang menghasankan Syekh beberapa Syekh Albani, Syekh Utsaimin menghasankan, Ahmad Syakir juga kalau salah menghasankan. Sebagian dhaif. Apa Syekh Albani mendhaifkan? Ya, agak lupa. Pokoknya ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Seandainya didhaifkan, kita terima. Ulama yang bicara kita terima. Seandainya dihasankan, kita terima. Tapi patokannya adalah hasan atau dhaif. Kita kembali ke hadis pertama yang sahih, selesai urusan. Apa hadis pertama? Puasa terbaik di bulan Muharram begitu. Jadi antum mau puasa tanggal 11 boleh. Jadi 9, 10 boleh, 9, 10, 11 boleh, atau 9, 10, 11, 12, 13 terus nggak ada masalah. Sebab ada hadis umum yang pertama, pembolehan puasa atau sunnah puasa menjadi puasa sunnah terbaik di bulan Muharram begitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, demikian wallahu a'lam. Apabila ada pertanyaan atau nggak ada, kita tutup. Tinggal pertanyaan nggak ada ya? Apa itu Pak? Muharram bulannya, Asyura tanggalnya. Asyura itu hari. Asyura artinya hari ke-10. Jadi itu masalah hari. Muharram bulan 29 hari. Ada satu hari tanggal 10 namanya Asyura. Nanti akan ada mungkin sebagian kaum muslimin yang punya adat iring-iringan atau apa namanya tuh, pawai, itu adat bukan syariat. Tidak perlu. Kemarin di sini Sriwijaya wajibnya Masya Allah hari Selasa malam Rabu karena pulang dari kajian maghrib wajib Masya Allah. Masya Allah. Kita bilang ada apaan nih? Ternyata manusia jalan bolilin. Ada ngapain? Malam tahun baru. Subhanallah. Adat itu adat. Harusnya ramai itu sholat maghrib, sholat subuh di masjid, bukan di jalan-jalan begitu. Begitulah udah apa-apa kita terima aja. Baik, jadi bedakan yang adat dan syariat. Kalau syariat lari, jauhkan, fastabiqul khairat. Kalau yang adat itu juga ada, kerjakan boleh, enggak boleh, bagus ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.